Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Namira dari kelas 1A nomor absen 15. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan dan jurusan Promosi Kesehatan. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu yang berjudul Sejarah Asal-Usul Bahasa Indonesia. Jadi pembahasan yang ada di PPT saya yaitu yang pertama, sejarah asal-usul bahasa Indonesia, yang kedua yaitu kedudukan bangsa Indonesia dalam konteks nasional maupun resmi, dan yang ketiga yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan pemerintah. Nah, karena saya sudah menjelaskan tentang isi PPT saya, sekarang saya akan menceritakan tentang asal-usul bahasa Indonesia. Jadi, pertama-tama yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari pelosok Nusantara berikrar pada hari tersebut. Maka dijuluki dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Lalu isi dari Sumpah Pemuda yaitu yang pertama, bertumpah satu tanah air Indonesia, kedua, berbangsa satu bangsa Indonesia, ketiga, menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, sejak saat itulah, dari dilansir Badan Bahasa Kemendikbud, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan. Namun di sisi lain, bahasa Indonesia juga dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Namun pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah Hari Kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia baru dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara. Hal itu dikuatkan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Lalu, untuk kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional serta resmi baru disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dan kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, dari nasional maupun yang resmi. Jadi, untuk kedudukan nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau disebut dengan bahasa kebangsaan. Lalu untuk kedudukan resminya yaitu bahasa Indonesia disebut dengan bahasa negara atau kata lainnya yaitu bahasa resmi. Lalu untuk fungsi bahasa Indonesia ada 4, yaitu yang pertama kehidupan sosial, kedua pemerintahan, ketiga budaya, dan yang keempat pendidikan. Dan saya akan menjelaskan satu persatu. Fungsi bahasa Indonesia yang ada di bidang sosial. Konteks di bidang sosial yaitu berbagai media seperti surat kabar, telepon, media sosial, radio, dan lain-lainnya untuk menyampaikan sebuah informasi, isu, politik, dan kampanye untuk masyarakat. Fungsi budaya di bahasa Indonesia yaitu yang pertama sebagai identitas sebuah negara, yang kedua alat pemersatu bangsa, dan yang ketiga yaitu pembentukan karakter bangsa. Lalu yang ketiga yaitu fungsi pendidikan di bahasa Indonesia sebagai alat media atau penyampaian ke seluruh siswa mengenai ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu fungsi pemerintahan di bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk menyusun serta membuat peraturan, undang-undang, serta apapun itu yang ada di sistem pemerintahan. Sekian presentasi yang telah saya jelaskan mengenai asal-usul sejarah bahasa Indonesia. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.